Media Irak pasang badan untuk timnas Indonesia. Menpora pastikan sudah terima berkas naturalisasi Kevin Dix. Siapa sebenarnya kapten timnas Indonesia? Respons Menpora soal Bahrain yang ketakutan lawan timnas Indonesia. Hubner kemungkinan masih absen bela timnas Indonesia. AFC merilis pernyataan resmi setelah menerima permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia. Permintaan tersebut didasarkan pada kekhawatiran Bahrain terkait keamanan dan kenyamanan pemain serta ofisial mereka selama berada di Jakarta. AFC merespons serius keluhan ini dan menegaskan komitmen mereka untuk menjamin keamanan semua pihak. Dalam pernyataannya, AFC juga mengutuk segala bentuk hinaan dan ancaman online yang dapat mengganggu persiapan tim. Menanggapi hal tersebut, media Irak melalui Irak Football Podcast memberikan reaksi yang keras terhadap keluhan Bahrain. Mereka menyebut permintaan Bahrain tidak masuk akal dan bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang bodoh. Akun resmi Irak Football Podcast di platform X menegaskan bahwa Bahrain tidak menghadapi risiko apapun di Jakarta, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan keluhan tersebut. Menurut mereka, Indonesia pantas mempertahankan haknya untuk bermain di kandang sendiri. Irak Football Podcast juga menyatakan bahwa kekhawatiran Bahrain sama sekali tidak berdasar. Mereka berpendapat bahwa keamanan di Jakarta telah dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga pertandingan seharusnya berjalan sesuai rencana tanpa perlu ada perubahan venue. Media tersebut bahkan menganggap keluhan Bahrain sebagai upaya untuk mengalihkan fokus timnas Indonesia dari persiapan mereka menjelang pertandingan penting ini. Lebih lanjut, media Irak itu menyoroti bahwa Indonesia sebagai tuan rumah telah memenuhi semua persyaratan keamanan yang dibutuhkan. Mereka mengkritik Bahrain karena membuat isu yang tidak relevan dengan situasi sebenarnya. Keluhan ini dinilai hanya sebagai langkah taktik untuk mengganggu mental timnas Indonesia yang seharusnya bisa fokus pada pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga memastikan bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi Kevin Dix dari PSSI. Berkas tersebut akan segera diproses oleh Kemenpora untuk melancarkan proses naturalisasi. Kevin telah menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya dianggap penting bagi penguatan tim nasional. Sebelumnya proses naturalisasi Kevin Dix diperkirakan akan memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Sejumlah kementerian termasuk Kemenpora akan mengalami pergantian kepemimpinan dalam waktu dekat. Pergantian tersebut sempat menimbulkan keraguan apakah proses naturalisasi Kevin akan berjalan cepat. Namun Dito Aryo Tejo memberikan kepastian mengenai kelanjutan proses naturalisasi Kevin Dix. Ia menyatakan bahwa proses tersebut akan dimulai pada pekan depan. Berkas dari PSSI telah diterima oleh Kemenpora dan pihak kementerian akan segera melanjutkan proses administrasi yang diperlukan. Dito juga menegaskan bahwa meskipun ada pergantian pemerintahan, proses ini tidak akan terhambat. Dito menambahkan bahwa Kemenpora akan berusaha keras agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa diselesaikan tepat waktu. Namun proses ini tetap harus menunggu pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Setelah pergantian menteri, diperkirakan proses naturalisasi akan dilanjutkan tanpa hambatan. Selain itu, pemberitaan resmi mengenai status Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia akan segera diumumkan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Kevin Dix diharapkan bisa segera menjadi bagian resmi dari timnas Indonesia. PSSI dan Kemenpora berupaya keras untuk mempercepat proses ini. Harapannya Kevin Dix bisa segera bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Kevin diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tim. Peran kapten timnas Indonesia menjadi perhatian karena pelatih Sintayong sering melakukan perubahan. Pergantian kapten ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya kapten utama timnas Indonesia?
Dalam catatan resmi FIFA, Asnawi Mangkualam masih tercatat sebagai kapten utama timnas Indonesia. Hal ini terbukti saat pemilihan pemain terbaik FIFA 2023, di mana Asnawi memiliki hak suara sebagai kapten. Tradisi di banyak tim sepak bola, kapten biasanya mengemban tugas itu untuk jangka waktu lama. Namun, timnas Indonesia tampaknya memiliki pendekatan berbeda. Beberapa kali posisi kapten berubah-ubah di tengah pertandingan penting. Contohnya adalah saat Jai Idzes diberi ban kapten dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Australia dan Bahrain. Jai Idzes memimpin tim dalam 3 laga pertama di putaran ketiga kualifikasi tersebut. Uniknya ketika Asnawi Mangkualam masuk pada babak kedua melawan Arab Saudi, ban kapten tetap berada di lengan Jai Idzes. Keputusan ini memperkuat anggapan bahwa Sintayong telah menemukan sosok baru untuk memimpin timnas. Jai Idzes dianggap mampu membawa ketenangan dan kepemimpinan di lapangan. Dalam pertandingan melawan Cina, Asnawi Mangkualam kembali menjadi kapten karena ia tampil sebagai starter. Ini mengindikasikan bahwa Asnawi masih memiliki status sebagai kapten resmi, setidaknya ketika ia berada di lapangan sejak awal. Ban kapten yang sering berpindah-pindah antara beberapa pemain menjadi hal yang wajar bagi timnas Indonesia. Cedera yang dialami Asnawi dan Jordi Amat membuat tim harus mencari alternatif lain. Kondisi inilah yang membuat pelatih Sintayong harus menyesuaikan. Ketika Asnawi dan Jordi absen, pelatih memilih pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat seperti Jai Idzes. Terkadang Sintayong juga menunjuk pemain muda Rizky Ridho untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Rizky pernah mendapat kepercayaan sebagai kapten dalam beberapa kesempatan, terutama saat pemain utama tidak tersedia. Menpora Dito Aryo Tejo mengomentari kekhawatiran Bahrain terkait keamanan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Menpora menyatakan bahwa Bahrain tidak perlu merasa takut untuk bertandang ke Indonesia. Menurut Dito, pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan seluruh pemain dan ofisial Bahrain selama berada di Jakarta. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran Bahrain tidak beralasan dan lebih merupakan ketakutan yang dibuat-buat. Dito menilai hal ini hanyalah strategi yang sering dilakukan oleh beberapa negara dari Asia Barat. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai event internasional tanpa ada masalah keamanan. Dito menyebutkan bahwa seharusnya Bahrain tidak terlalu khawatir terkait hal ini. Ia menambahkan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir juga telah mengonfirmasi jaminan keamanan di Indonesia. Dalam pernyataannya, Dito menyebut bahwa Indonesia memiliki rekam jejak baik dalam menyelenggarakan event internasional. Ia memberikan contoh suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang berlangsung aman dan lancar. Selain itu, Menpora menyatakan bahwa atmosfer pertandingan di Indonesia saat ini sudah sangat ramah untuk keluarga. Ia mengatakan bahwa keamanan pada pertandingan-pertandingan timnas Indonesia sudah sangat terjamin. Dito pun menekankan bahwa tidak ada alasan bagi Bahrain untuk meragukan keamanan selama berada di Indonesia. Ia menegaskan bahwa semua event internasional yang diselenggarakan di Indonesia selalu berjalan aman. Menurutnya kekhawatiran Bahrain hanyalah alasan yang tidak berdasar. Dito yakin bahwa pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan berjalan dengan lancar. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora terus berkomitmen untuk menjamin keamanan setiap tamu negara yang datang. Dito juga menyebut bahwa kerjasama antara Kemenpora dan PSSI memastikan setiap detail keamanan sudah diperhitungkan dengan baik. Timnas Indonesia kemungkinan masih belum bisa menyertakan Justin Hubner dalam pertandingan mendatang. Hubner mengalami cedera setelah tampil membela Garuda bulan lalu melawan Australia. Cedera ini membuatnya harus absen dalam 2 pertandingan penting Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengonfirmasi bahwa Hubner tidak akan hadir pada pertandingan bulan November mendatang. Cedera yang dialami Hubner dianggap cukup serius sehingga membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Sintayong juga menambahkan bahwa meskipun Hubner sudah mulai pulih pada bulan November, belum tentu ia akan kembali dalam kondisi fit. Pemulihan yang dijalani Hubner masih dalam tahap awal, dan Sin menekankan pentingnya memberikan waktu untuk pemulihan penuh. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa kebugaran Hubner bukan hanya soal penyembuhan cedera, tetapi juga bagaimana kondisi fisiknya kembali optimal.
Menurut Shin, Hubner masih perlu menjalani latihan yang cukup sebelum kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kondisi Hubner memang menjadi perhatian besar bagi tim pelatih. Kehadirannya di lini belakang Garuda sangat penting, terutama mengingat pertandingan yang semakin berat ke depan. Shin Tae-yong mengatakan bahwa Hubner merupakan pemain muda berbakat yang selalu memberikan kontribusi besar saat bermain. Namun keputusan untuk memainkannya harus dipertimbangkan secara matang agar tidak memperburuk cederanya. Absennya Justin Hubner di beberapa laga penting membuat Shin Tae-yong harus mencari alternatif di lini belakang. Ia berharap ada pemain lain yang siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hubner. Shin menegaskan bahwa kebugaran pemain adalah prioritas, dan ia tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan Hubner sebelum benar-benar pulih. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa timnas Indonesia akan tetap kompetitif meski tanpa Hubner. Namun ia tidak menutup kemungkinan bahwa jika Hubner benar-benar pulih lebih cepat dari perkiraan, ia bisa kembali dipertimbangkan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.